dan juga nanti sampah non organik yang ada di bank sampah tadi juga bisa dikelola dan ditukarkan melalui poin yang mana poinnya bisa ditukarkan lagi menjadi token listrik misalnya. Bisa pakai data kapan lagi kan sampah jadi token listrik. Halo pendengar setia LPPL Suara Kampar. Ada yang baru, program kawan siaran Ari Amrizal menghadirkan keseruan di balik ruang siaran Suara Kampar bersama bintang tamu pilihan yang juga akan ditantang menjadi seorang penyiar. Emang bisa? Bagaimana keseruan obrolan ringan namun inspiratif mereka? Dengarkan kawan siaran Ari Amrizal setiap Rabu jam 9 pagi hanya di 103,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. Masih bareng Rizky Gusti Pratama IT dan dia segala tetek bengek tentang dunia itu ya Ki. Nah kalau bikin web udah, terus aplikasi juga udah, sampai yang tadi yang kayak apa tadi istilahnya yang untuk digital marketing yang untuk pinjam kirim duit itu PPOB tadi ya. Saya tahu PPKM gitu loh. Terus alhamdulillah tidak lagi. Ke depan next projectnya apa nih? Sekarang kita lagi riset nih sama teman-teman. Kita ingin melihat nih, karena kalau bangun startup ini kan kita harus dimulai dari permasalahannya dulu. Permasalahannya apa, nanti kita buat demand-nya, kebutuhannya apa, solusinya bagaimana. Kita melihat permasalahan yang utama itu kan permasalahan lingkungan. Kalau ekonomi itu udah banyak, pemerintah pun ikut handle. Cuman permasalahan lingkungan ini memang butuh kesadaran semua masyarakat. Betul. Dan ini sedikit sulit karena edukasi untuk lingkungan ini terutama sampah cukup agak sulit karena banyak kota-kota besar saja itu sudah terlanjur banyak dulu sampahnya baru dicari solusinya. Seharusnya sudah apalagi kan Bangkinang sudah mulai banyak ya sampah. Udah. Makanya kita lagi buat dari permasalahan sampah yang ada tadi, kita lagi buat solutifnya itu kita lagi membangun teknologi dari lalat BSF. Ya sudah banyak memang yang membuat ini dari maggot ya, buat lalat BSF ke maggot dan maggot itu bisa menjadi pakan, itu pakan ternak, pakan ikan, pakan ayam unggas, bahkan bisa nanti juga diaplikasikan menjadi pupuk. Nah, kita lagi mentransformasi digitalisasinya itu juga mengkombinasikan dengan platform aplikasi mobile, dimana nanti kita bangun nih bank sampah yang bisa juga mengurangi permasalahan non organik dan juga mengambil limbah dari masyarakatnya juga terkontrol melalui sistem aplikasi. Oke, berarti ini sebuah sistem yang memadu padankan antara teknologi ya dengan yang lingkungan tadi ya. Dan solusi yang kita berikan ini bukan hanya pemecahan masalah utama saja sampah tadi, tapi juga memberikan solusi ke petani-petani untuk mengurangi biaya pakan pupuk organik dan impact ke masyarakatnya itu cukup luas. Dan kita juga pastikan ini rata-rata kan orang nih bangun platform aplikasi teknologi hanya hype aja, dia bangun selesai. Kita juga pikirkan sampai keberlangsungannya, cash flow-nya, revenue-nya, retensinya. Kota-kota besar, enggak kota-kota besar gitu ya, kota-kota kecil juga berkaitan persoalannya pasti sampah, dan sampah ini bukan soal ini aja sih ya, banyak ada banjirnya di situ, sumber penyakit juga di situ gitu ya. Dan melalui aplikasi ini kan apa sudah ada wacana untuk dibikin di sebuah kota atau masih lagi tahapan riset ini? Memang langsung aplikasiannya rencananya langsung di Kota Bangkinang. Iya dong, Bangkinang dulu dong. Ya benar. Kita lagi buat skala kecilnya. Jadi kalau kita bangun produk biasanya kita mulai dari minimum viable produknya dulu. Fitur utamanya tadi apa? Fitur utamanya tadi ya mengolah sampah menjadi maggot ataupun mengolah non organik menjadi yang bisa di-recycle lagi. Melalui apa kontrolnya? Melalui aplikasi agar lebih efektif cost, efektif waktu, efektif pemasaran. Dan itu menyentuh langsung ke rumah tangga ya, sampah rumah tangga gitu ya. Sampah-sampah, karena memang paling banyak itu hampir 80% sampah kan memang dari rumah tangga, selain dari instansi dan yang lain. Iya betul.
kita harus mencegahnya mulai dari rumah tangga, dan di mana biar pengaplikasian ini mudah untuk dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga, terutama pelaku yang ada di rumah tangga yang mengelola sampah di rumah tangga itu sendiri. Oke. Dan berarti ini kalau untuk Margot sendiri udah sampai risetnya ini nggak sih, seberapa lama Kita ininya? udah sampai ke tahapan tahu nih maggotnya itu pasarnya mau dibuang kemana gitu. Oke. Jadi ternyata maggot ini sangat baik ya, proteinnya lebih tinggi dan bisa buat hampir peningkatan 80% lebih dari sekedar pakan biasa. Untuk harga? Untuk harga juga jauh lebih murah daripada pakan yang ada di lapangan sekarang ini, pakan yang dibuat. Makanya ini berarti kan solusi yang harus di scale up. Nah, memang permasalahannya lebih kepada operasional, bagaimana ini bisa dieksekusi langsung, dieksekusi secara besar. Mungkin kita mulai dengan tahapan-tahapan kecil dulu dan dibantu melalui platform digitalisasi tadi. Jadi berharap ini bisa menjadi solusi baik dari permasalahan lingkungan dan solusi juga ke permasalahan pakan untuk petani-petani. Ya, ini hilang tadi ya. Iya. Kalau untuk aplikasinya sendiri itu nanti kita kan tahu kalau terkait sampah ada bank sampah gitu. Nah, sistemnya sendiri bekerja seperti apa? Sampah non-organik yang ada di bank sampah tadi juga bisa dikelola dan ditukarkan melalui poin, yang mana poinnya bisa ditukarkan lagi menjadi token listrik misalnya. Bisa pakai data kapan lagi kan sampah jadi token listrik. Oke, data gitu ya. Iya, benar. Iya, jadi sampah, semakin banyak sampah yang kebayang itu, ini bisa isi token sekian gitu, atau paket sekian. Nanti ngomongin tentang hujan darah lagi. Ya, karena saya sudah dari awal ngomong dari ini. Si Rizky juga dulu pernah hujan darah gitu. Ikut hujan darah tahun berapa sih? 2015, udah lama kan? 2015 kita gabung di Bujandara, dan waktu itu terpilih kita bangun kelompoknya namanya Ikatan Bujandara Kampar. Dan waktu itu kebetulan juga dia akan menjadi ketua Ikatan Bujandara Kampar. Dan cukup aktif waktu itu ya, kita anak-anak IBDK ya, namanya IBDK aktif ngebangun kegiatan-kegiatan positif baik itu dari sosial, lingkungan, dan bahkan kita juga banyak bikin program-program yang menggerakkan kembali kreativitas anak muda yang ada di Kampar. Kegiatan positif tentunya. Nah, pengalaman apa aja yang didapatkan dari Bujang Darah? Banyak ya Pak. Kalau Bujang Darah itu yang paling utama sekali yang didapatkan dari mengikuti kompetisi seperti Bujang Darah ataupun kompetisi duta-duta yang lainnya itu lebih kepada membangun personal branding kita. Tujuan utama kita membangun personal branding, yang tujuan utama kita balik lagi ke relasi ya. Kita bangun citra kita untuk dikenal orang, dan kita bisa menjalin relasi ke orang banyak, yang tujuannya lagi nanti goalsnya tentu banyak ya. Dari relasi tadi kita bisa bangun bisnis, kita bisa mungkin yang berpolitik ke depannya, dan banyak. Nah, kalau sekarang pengaplikasiannya kan kalau Ki sendiri itu di personal branding untuk bisnis. Jadi saat membangun sebuah produk, orang lebih percaya, lebih trust. Jadi sulit membangun bisnis itu membangun itu tadi relasi ke masyarakat, itu percaya ini produknya bagus, kepercayaan orang personal branding tadi. Iya, bukan, saya nggak tahu nih saya termasuk kaum milenial apa enggak lagi, tapi masuk ya. Maksudnya gini, bagaimana Ki melihat dan Iki pernah dari awal itu dari kecil atau udah kebayang nggak sih saya bakal berkarya atau bekerja nanti di bidang IT? Sempat ada keinginan atau cita-cita seperti itu nggak sih? Awal mula tertarik di dunia IT ini karena ayah memang dulu kerjanya di dunia IT. Jadi dulu ayah megang perusahaan, udah bangkrut perusahaannya, PT-nya udah bangkrut. PT Kampari, PT Kampari Watt Industri. Beliau megang di apa? Komputer. Jadi waktu itu internet pun hanya di satu komputer itu, dan beliau yang megang satu komputer internet untuk program ke seluruh perusahaan. Perusahaan cukup besar waktu itu, anak dari Barito Pasifik, lumayan besar. Dan beliau lah yang ngajarin fundamental komputer tadi. Gitu ya. Berarti dari kecil udah inilah ya. Sudah ada basic. Dari karena berbeda ya dulu, yang tahun dulu pasti berbeda. Kemudian
saya waktu itu tertarik juga gini Ki, bagaimana generasi-generasi Bunda Kampar ini punya kreativitas yang sama yang kayak Ki lakukan dulu waktu masih sekolah gitu ya. Ke warnet yang orang sebagian besar beranggapan warnet itu adalah tempat hanya ngabisin waktu, ngabisin uang gitu ya. Hanya itu, dan makanya kita sering juga melihat bapak-bapak sebelum PP kita yang merazia ini untuk anak-anak yang masih pakai seragam sekolah gitu ya, masih seragam sekolah kemudian main di warnet gitu. Nah kemudian perkembangan zaman yang begitu cepat, apalagi di teknologi ini, dari yang warnet yang rame beralih ke warnet itu masuk ke kamar gitu kan, ke melalui gadget yang kita pakai gitu. Ada tips nggak dari Iki untuk pada generasi muda ini bagaimana menjadikan gadget ini menjadi sesuatu yang menghasilkan, bukan justru merugikan kita? Oke. Kan di dalamnya ada dua stakeholder ya. Di dalamnya itu ada pelaku pendidikannya, sekolah-sekolah dan muridnya tadi, misalnya pelajar mahasiswanya tadi. Nah kalau untuk ke sisi sekolahnya tadi, stakeholder ruang lingkup edukasinya sebaiknya difasilitasi, karena ekstrakurikuler kan memang ada di dunia pendidikan, tapi kita lebih mengarahkannya lagi, jangan hanya berbentuk menjadi atlet saja ya, menjadi olahraga saja. Memang bagus, olahraga juga bagus, tapi kita juga melihat nih peluangnya di mana. Ternyata buktinya e-sport saja sudah masuk di dunia ini ya, dunia apa ya, olahraga aja ya. Dan kenapa tidak difasilitasi juga oleh sekolah yang seperti itu? Asalkan diatur baik jam ya, kemana arahnya ininya. Dan cukup banyak yang bisa di dunia desain grafis. Desain grafis, kalau mereka sudah punya basic desain grafis, tentu nanti menghadapi dunia kerja ataupun untuk pribadi saja sudah sangat berguna. Berarti butuh difasilitasi oleh dunia pendidikan juga. Untuk dari sisi people ya, human ya, itu sebaiknya banyak anak-anak ini memang fokus ke apa yang mereka ingin dulu. Karena kalau kita waktu dulu itu berbeda sama sekarang ya. Kalau sekarang itu orientednya itu ya uang dulu gitu kan. Kalau ada uang kita bakalan susah, kalau nggak ada cash flow revenue bakalan bangkrut nantinya. Tapi berbeda waktu kita masih di dunia pendidikan, kita masih banyak waktu untuk riset, untuk gagal, untuk lebih banyak lagi bangkit, untuk lebih banyak lagi belajar. Fokus ke apa yang kita inginkan sebanyak mungkin justru. Memang kata orang fokus itu harus di satu hal, tapi menurut saya lebih baik kita tahu tahu sedikit akan banyak hal, daripada kita tahu banyak hanya satu hal saja. Jadi kita bisa tahu nih mana yang harus dieksekusi ke depan. Kawan siaran Ari Amrizal hanya di 103,8 FM setiap Rabu jam 9 hingga jam 10 pagi.